and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kalau kamu dipaksa ikut pembunuh dan satu-satunya alasan kamu masih hidup cuma karena dia penasaran sama kamu, apa yang akan kamu lakukan? Pada film ini kita akan dibawa ke trauma masa kecil, rasa bersalah, dan satu orang psikopat yang merasa dirinya sedang menolong seseorang, namun dengan cara yang salah. Penasaran? Oke lah. Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan adegan mimpi buruk, di mana seorang anak kecil terlihat ketakutan, menyaksikan seorang wanita berdarah hebat dari salah satu matanya, dan adegan ini terasa sangat mengganggu. Ternyata itu hanyalah mimpi. Anak kecil itu kini sudah dewasa, namanya Randy. Dia terbangun dengan nafas yang tersengal, lalu bersiap dan berangkat kerja. Tak lama kemudian Randy tiba di tempat kerjanya, sebuah restoran burger kecil di daerah pedesaan. Sebelum mulai bekerja, manajer mereka yang bernama Hardy mengumpulkan seluruh karyawan. Di sana kita diperkenalkan dengan Benson. Lalu ada satu pasangan yang bekerja di sana. Mereka bernama Jess dan Chris, yang terlihat terlalu mesra dan tidak profesional saat bekerja. Hardy membagi tugas harian, lalu memarahi Chris karena tidak fokus dan membiarkan restoran dalam kondisi kotor. Setelah itu, Hardy memanggil Randy untuk berbicara secara pribadi. Dia menanyakan apa cita-cita Randy ke depan, tapi Randy justru tidak punya jawaban apapun. Meski begitu, Hardy memuji etos kerja Randy dan memberitahu bahwa ada posisi manajer baru di cabang yang lain. Menurut Hardy, Randy sangat cocok untuk posisi itu. Namun bukannya senang, Randy justru terlihat ragu. Hardy pun memberi waktu agar Randy bisa memikirkannya dengan tenang. So right now, got it? Yeah. Setelah kembali bekerja, Chris bertanya apakah Hardy tadi membicarakan dirinya. Randy menjawab tidak. Namun Chris malah mulai bercanda yang berlebihan. Dia memainkan mikrofon restoran sambil mengucapkan kata-kata vulgar ke arah Jess. Randy yang terganggu akhirnya menegur Chris agar berhenti. Bukannya sadar, Chris justru semakin menjadi-jadi. Dia mulai membuli Randy, melontarkan hinaan, bahkan menyuruhnya memakan burger busuk. Burger, and then I'll shut up. Melihat itu, Benson mencoba menghentikan Chris, tapi Chris malah mengancam dengan mengatakan kalau Benson ikut campur, hidupnya akan dibuat sengsara. Lalu Chris kembali menekan Randy untuk memakan burger busuk itu. Demi menghindari masalah, Randy pun dengan terpaksa memakannya. Pemandangan ini membuat Benson sangat terguncang. Dia keluar dari restoran dengan emosi yang sangat meledak. Lalu dia membuka bagasi mobilnya dan mengambil sesuatu dari sana. Tak lama kemudian Hardy datang dan langsung terpaku ketika melihat situasi mengerikan di dalam restoran. Dia panik dan berlari ke kantornya untuk menelpon bantuan. Namun Benson mengikutinya dan langsung membunuh Hardy. Benson lalu berbalik ke arah Jess yang berteriak histeris, memerintahkannya untuk diam. Saat Jess tetap berteriak, Benson menembaknya sampai tewas. Randy menyaksikan semua itu sambil menangis ketakutan. Kemudian Benson mendekatinya, seolah akan menembaknya juga. Namun secara mengejutkan, Randy dibiarkan hidup. Benson memaksa Randy membantu memindahkan mayat-mayat tersebut ke bagian belakang restoran. Dalam kondisi trauma, Randy tak punya pilihan selain menuruti. Mereka memasukkan ketiga jasad ke dalam freezer. Lalu Benson mengambil ponsel Randy agar dia tidak bisa menghubungi siapapun. Setelah membersihkan seluruh darah, mereka pun menutup restoran tersebut. Benson kemudian memaksa Randy untuk masuk ke mobil, dan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Benson menjelaskan rencananya. Masih ada 5 jam sebelum shift sore dimulai. Setelah polisi dihubungi, butuh sekitar 1 jam untuk menemukan mayat di freezer, dan 1 jam lagi untuk memahami kasus pembunuhan 3 orang. Artinya mereka punya sekitar 7 jam untuk pergi sejauh mungkin tanpa tertangkap. Beberapa waktu kemudian mereka berhenti di sebuah kedai pinggir jalan untuk makan. Seorang pelayan bernama Marsha datang mengambil pesanan.
Benson mulai berbincang santai dengannya dan mengetahui bahwa Marsha sudah bekerja sebagai pelayan selama 20 tahun, serta memiliki 2 orang anak. Tiba-tiba Benson menghina Marsha secara terang-terangan. Dia mengatakan bahwa wanita itu telah menyia-nyiakan hidupnya. Lalu Benson bertanya kapan terakhir kali dia melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Karena tersinggung dan marah, Marsha akhirnya langsung pergi meninggalkan mereka. Randy terkejut melihat sikap Benson, namun Benson justru menenangkan Randy. Dia mengatakan bahwa itu bukan masalah besar dan sama sekali tidak akan mempengaruhi hidup si pelayan. Setelah itu Benson berdalih menyerang Randy secara verbal. Dia menyebut Randy lemah. Dia juga berkata sangat menyedihkan ketika melihat anak berusia 20 tahun. Sudah terlihat lebih menyedihkan dibanding semua orang di kota itu. Namun di saat yang sama Benson mengatakan bahwa Randy itu spesial. Itulah alasan kenapa dia membiarkannya hidup. Padahal sebelumnya Randy sudah siap mati. Usai sarapan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di mobil Randy mengoreksi ucapan Benson. Dia sebenarnya berusia 21 tahun dan baru lulus SMA di usia 19, bukan 18. Dia mengaku pernah tinggal kelas 2 SD karena ibunya merasa dia belum siap. Mendengar hal itu Benson tertawa. Dia mengatakan bahwa Randy harus mulai berani membela diri dan berhenti membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah Benson. Benson menyapa ibunya yang terbaring sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dia lalu mengambil beberapa senjata tambahan sambil memperingatkan Randy agar tidak menyentuh apapun. Don't touch anything. Saat Benson keluar sebentar, sang ibu melihat noda darah di baju Randy dan bertanya itu darah apa. Randy dengan gugup menjawab bahwa itu hanyalah saus tomat. Namun sang ibu merasa curiga. Dia mengatakan bahwa itu tidak terlihat seperti saus tomat. Lalu dia meminta Randy menyerahkan ponselnya. Dengan ketakutan Randy menuruti permintaan itu. Tapi sebelum sempat menyerahkan ponsel, Benson kembali dan memukul Randy. Karena sebelumnya dia sudah mengingatkan untuk tidak menyentuh apapun. Randy pun langsung meminta maaf. Benson bahkan membentak ibunya sendiri dengan mengatakan bahwa dia tidak boleh menelpon siapapun. Setelah kembali ke mobil, Benson menegaskan bahwa semua yang dia lakukan hanya untuk membantu Randy, sambil memperingatkannya dengan keras agar tidak menghalanginya. Sementara itu di restoran burger, seorang karyawan perempuan datang untuk shift kerjanya. Dia heran melihat restoran itu tertutup dan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kembali ke perjalanan mereka, Benson mulai bertanya soal kehidupan pribadi Randy. Dia pun mengetahui bahwa Randy tidak punya pacar dan masih perjaka. Randy kemudian menceritakan bahwa dia dulu punya pacar bernama Lisa, namun mereka putus setelah kucing Lisa mati. Benson pun tertawa mendengarnya. Dia menganggap itu hal konyol dan tidak percaya Randy tidak pernah berani menuntut penjelasan atas alasan putus yang sepele seperti itu. Lalu Benson mendapat sebuah ide. Dia bersikeras bahwa mereka harus mengunjungi Lisa, mantannya Randy. Benson memaksa Randy untuk menghadapinya secara langsung dan menuntut jawaban yang sebenarnya kenapa mereka putus. Di saat yang sama, seorang polisi mendatangi rumah Benson, mengisyaratkan bahwa karyawan restoran tadi kemungkinan sudah melapor soal kejanggalan di sana. Tak lama kemudian Benson dan Randy tiba di sebuah mall. Lisa ternyata bekerja di sebuah toko boneka. Lisa pun terkejut melihat mantan pacarnya setelah sekian lama, dan Randy meminta untuk berbicara dengannya. Lisa menjelaskan bahwa dia sedang sibuk menyiapkan pesta, karena dalam 1 jam nanti akan ada anak-anak dari sekolah datang ke sana. Akhirnya Randy memutuskan berpura-pura menjadi pelanggan dan mengusulkan agar mereka berbincang sambil menghias boneka. Di sanalah Randy akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, kenapa Lisa memutuskan hubungan mereka setelah kucingnya mati. Lisa pun menjelaskan bahwa masalah sebenarnya bukan soal kucing. Yang membuatnya kecewa adalah Randy tidak peduli dengan perasaannya saat itu. Dia mengatakan bahwa Randy selalu tertutup, tidak pernah membicarakan hal yang dia sukai, impiannya, bahkan keluarganya sendiri. Lisa juga menyinggung bahwa mereka tak pernah membahas apa yang sebenarnya terjadi saat Randy kelas 2 SD. Lisa menjelaskan bahwa saat dia memutuskan Randy bahkan tidak mencoba menahannya. Hal itu membuatnya merasa seolah dirinya tidak berarti. Randy pun membela diri dengan mengatakan bahwa Lisa sebenarnya sangat berarti untuknya. Di saat suasana mulai canggung, Benson tiba-tiba ikut mendekat dan bertanya pada Lisa, apa rencananya setelah pulang kerja nanti. Mendengar itu, Randy pun langsung panik. Dia takut Benson melakukan sesuatu yang berbahaya.
Lalu dia buru-buru mengajaknya pergi sebelum anak-anak tersebut datang. Di luar dugaan, Benson menuruti permintaan Randy. Mereka pun pamit sementara Lisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat berjalan menjauh, Benson mengatakan bahwa dia tidak mengerti kenapa Randy begitu memikirkan Lisa. Dan menurutnya perempuan itu tidak sepadan. Tak lama kemudian ponsel Randy berdering. Ternyata itu dari ibunya. Di sini Benson tidak mengizinkan Randy mengangkat telepon tersebut. Namun Randy tetap mengangkatnya. Ibunya terdengar sangat posesif, menanyakan Randy ada di mana, bersama siapa, dan menyuruhnya pulang sebelum makan malam. Bahkan ibunya mengatur pakaian yang harus dia kenakan. I was just about to call you. Okay, I have to go now. Okay, bye mom. Setelah menutup telepon, Benson merasa situasi itu aneh dan tidak sehat. Dia mengatakan bahwa Randy sudah dewasa dan seharusnya bisa menentukan hidupnya sendiri, bukan terus dikendalikan oleh ibunya. Di titik inilah Randy akhirnya membuka luka lama tentang kejadian saat dia kelas 2 SD. Dia menceritakan seorang guru bernama Miss Bird, guru favorit semua murid, termasuk dirinya. Suatu hari kelas sedang ribut dan Miss Bird memarahi Randy secara khusus. Merasa diperlakukan tidak adil, Randy yang masih kecil pun marah dan menembakkan penghapus dengan ketapel ke arah mata Miss Bird. Akibatnya fatal. Mata guru itu rusak permanen. Saat kembali mengajar, dia harus memakai penutup mata. Anak-anak mulai mengejeknya dengan julukan kejam. Dan guru-guru lain pun ikut meremehkan. Hal itu membuat Miss Bird depresi berat, sampai akhirnya tidak berani keluar rumah. Inilah alasan ibunya memaksa Randy mengulang kelas 2. Benson terdiam mendengar cerita itu, lalu bertanya apa yang terjadi pada Miss Bird sekarang. Randy menjawab bahwa dia akhirnya kembali mengajar. Benson mencoba menenangkan Randy dan mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan. Namun Randy menolak. Menurutnya itulah alasan dia selalu membiarkan dirinya dibully, termasuk oleh Chris, dan sampai memakan burger busuk yang tadi. Karena jika dia mencoba melawan, dia justru menghancurkan hidup seseorang. Mendengar itu, Benson merasa bersalah. Dia lalu memutuskan bahwa mereka harus menemui Miss Bird agar Randy bisa menghadapi masa lalunya. Saat tiba di sekolah, Randy memohon agar rencana ini dibatalkan. Namun Benson justru memukulnya dengan keras dan mengatakan bahwa inilah akibatnya jika Randy terus memilih diam. Benson ingin Randy hidup sebagai manusia yang benar-benar normal, bukan terus bersembunyi. Mereka harus memastikan apakah Miss Bird benar-benar layak menjadi alasan Randy menghancurkan hidupnya sendiri. Mereka pun masuk ke sekolah dan berbicara dengan petugas di sana. Benson mengetahui bahwa hari itu hari Sabtu, dan Miss Bird tidak masuk. Petugas itu pun menolak memberikan alamat rumahnya, sampai akhirnya Benson menceritakan kejadian di masa lalu, tentang Randy kecil yang melukai mata gurunya. Dia mengatakan mereka akan meninggalkan kota besok, dan Randy hanya ingin meminta maaf dan berdamai. Mendengar hal itu, petugas tersebut akhirnya luluh dan mulai mencari alamat dari Miss Bird. Tak lama kemudian, seorang guru bernama Mr. Shepard terlihat keluar dari sekolah. Benson langsung mengenalinya dan memastikan identitasnya, yaitu Elliot Shepard, mantan guru kelas 3 di sekolah itu. Setelah berbasa-basi singkat, pria itu pun pergi. Akhirnya petugas tadi memberikan alamat Miss Bird kepada mereka, sambil mengatakan pada Randy bahwa apa yang dia lakukan sekarang adalah hal yang benar. Saat mereka meninggalkan sekolah, terlihat jelas bahwa Benson menyimpan dendam pribadi terhadap guru tua tadi. Seolah pria itu pernah melakukan sesuatu yang buruk padanya di masa lalu. Di sana emosinya langsung meledak. Dan Benson bahkan mengeluarkan pistol dan berniat menembak. Randy pun segera menghalanginya dan mencoba menenangkan Benson. Dia mengingatkan bahwa semua yang Benson lakukan sejak awal katanya untuk membantunya. Dan sekarang fokus mereka seharusnya hanya menemui Miss Bird. Di luar dugaan BMKG, di sini Benson mau mendengarkan nasihat dari Randy. Mereka pun meninggalkan lokasi. Sementara guru tua itu terkapar dalam kondisi babak belur dan luka parah, namun masih hidup. Tak lama kemudian mereka akhirnya tiba di rumah Miss Bird. Awalnya dia mengatakan bahwa sudah terlalu malam untuk menerima tamu. Namun begitu mengenali itu Randy, wajahnya langsung berubah. Dia menyambut Randy dengan hangat dan langsung memeluknya, membuat Randy terdiam dan terheran-heran. Mereka dipersilakan masuk dan berbincang sambil minum teh. Miss Bird terkejut melihat Randy dan mendengar bahwa dia mendapatkan alamatnya dari sekolah. Di sini Randy mulai meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Tapi perhatiannya teralihkan oleh foto-foto di rumah itu, di mana Miss Bird tampak sudah menikah dan memiliki seorang anak. Namun Miss Bird menjelaskan bahwa dia sudah bercerai, dan dia menenangkan Randy bahwa dia tidak perlu meminta maaf. Menurutnya segala sesuatu terjadi karena alasan tertentu,
Dan hidupnya sebelum kejadian itu pun sebenarnya tidak terlalu bahagia. Sementara itu Benson terlihat muntah di kamar mandi karena kesulitan menenangkan dirinya sendiri. Kembali ke ruang tamu, Miss Bird mengaku bahwa dulu dia sempat khawatir pada Randy. Dia takut kejadian itu mengguncang jiwanya. Dia mengatakan tidak pernah membenci Randy, karena membenci anak berusia 7 tahun hanya akan melelahkan diri sendiri. Dia bahkan memuji keberanian Randy karena mau datang menemuinya, karena itu merupakan suatu hal yang jarang dilakukan orang. Saat Miss Bird pergi ke dapur untuk meletakkan cangkir, Randy melihat ponselnya dan diam-diam mengambilnya. Benson kembali dari kamar mandi dan menyarankan agar mereka segera pergi. Kemudian Miss Bird bertanya bagaimana mereka bisa saling mengenal, dan keduanya menjawab bahwa mereka adalah rekan kerja. Tiba-tiba telepon rumah Miss Bird berdering. Has anyone called Susan? Setelah mengangkatnya, wajahnya langsung berubah. Dia memberitahu mereka bahwa wakil kepala sekolah baru saja diserang di luar sekolah dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Miss Bird pun bertanya pada Randy apakah dia melihat sesuatu saat berada di sekolah tadi. Dan Randy dengan gugup menjawab tidak. Namun kemudian Miss Bird menyadari ada memar di jari Benson dan dia mulai curiga. Karena merasa dicurigai, Benson pun langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Miss Bird. Randy mencoba menghentikannya, tapi Benson bersikeras bahwa dia tidak akan tertangkap karena guru tua itu tidak akan bisa bicara. Dengan suara gemetar, Miss Bird mengatakan bahwa dia punya seorang anak perempuan. Lalu Randy kembali mengingatkan Benson bahwa tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membantunya, bukan menghancurkan segalanya. Benson akhirnya sadar bahwa Randy benar. Namun bukannya berhenti, dia memutuskan membawa Miss Bird untuk dijadikan sandera. Lalu mereka bertiga pergi dengan mobil. Di perjalanan, Miss Bird bertanya kemana mereka akan pergi, dan apakah Benson yang menyerang wakil kepala sekolah itu. Benson pun langsung membentaknya agar dia diam. Lalu Benson mengaku bahwa dia sebenarnya tadi hampir membunuh wakil kepala sekolah itu. Namun dia membiarkannya hidup karena tadi Randy melarangnya. Benson lalu mengungkap sesuatu yang lebih mengerikan. Dia mengatakan bahwa Randy hanyalah eksperimen baginya hari itu, di mana dia ingin melakukan sebuah cara untuk membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri, dan Miss Bird hanyalah bagian dari proses itu. Randy kemudian meminta berhenti untuk ke kamar mandi, tapi Benson menolak. Dan karena Randy terus memaksa, mereka akhirnya berhenti di sebuah kedai. Dan di sini Benson memberi waktu 2 menit saja. Di kamar mandi, Randy diam-diam menggunakan ponsel Miss Bird untuk menelpon polisi. Dia melaporkan ada pria bersenjata dan menyebutkan lokasi mereka. Setelah itu Randy kembali ke meja dengan napas yang agak lega. Tak lama kemudian Marsha alias pelayan yang tadi dihina oleh Benson datang dan menegurnya. Dia mengatakan bahwa Benson tidak berhak merendahkan hidup orang lain tanpa tahu perjuangan mereka. Pelayan lain mencoba melerai, tapi Marsha justru menegaskan bahwa orang gila itu yang seharusnya pergi dari sana. Benson pun tersinggung dan kembali melontarkan kata-kata kasar. Dia mengaku tidak peduli dengan hidup siapapun. Dia hanya ingin membuktikan sesuatu. Sebelum situasi makin memburuk, Randy berteriak menyuruhnya berhenti dan mengatakan bahwa semua ini tidak ada artinya. Mereka pun beradu argumen. Next to you all day, around your whole life. Who the fuck are you to talk to me? Sampai Benson mendengar sirine polisi. Dia pun panik dan menuduh Miss Bird sebagai pelapor, lalu mencoba membunuhnya. Randy refleks melindungi Miss Bird, dan dia pun tertembak. Melihat Randy yang terluka, Benson langsung panik. Dia meminta maaf dan bertanya kenapa Randy melakukan itu. Randy akhirnya mengaku bahwa dialah yang menelpon polisi, dan Benson merasa dihianati. Randy mencoba menenangkannya dan mengatakan Benson masih memegang kendali. Namun Benson sadar akan satu hal, di mana dia tidak pernah benar-benar mengendalikan apapun. Lalu dia keluar dari kedai tersebut. Son, I want to be a dragon. I was never in charge. Di luar, polisi memerintahkannya untuk tiarap. Tapi Benson justru mengeluarkan pistol. Hingga terpaksa polisi pun menembaknya berkali-kali. Akhirnya Benson pun tewas di tempat. Sementara Randy menyaksikan semuanya dengan trauma yang mendalam. Beberapa waktu kemudian Randy terlihat menjaga anak Miss Bird di rumahnya. Dia tampak jauh lebih tenang dan mulai membaik. Lalu ibunya menelpon dan menanyakan apakah Randy pulang untuk makan malam. Kali ini Randy menolak. Dia mengatakan bahwa dia sedang bersama teman-temannya. Miss Bird kemudian memberikan upah pada Randy. Dia berterima kasih lalu pergi meninggalkan rumah itu.
Film pun ditutup dengan koleksi boneka milik anak Miss Bird. Di antara mainan itu terlihat 2 boneka yang dulu dihias bersama oleh Randy dan Benson pada saat di mall. Hal itu pun menjadi pengingat terakhir dari perjalanan kelam yang akhirnya mengubah hidup Randy. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membagongkan. Di akhir cerita, Randy akhirnya selamat, bukan karena dia kuat, tapi karena dia berani berubah. Sementara Benson, sosok yang mengaku ingin menolong, ternyata hanyalah orang rusak yang ingin membenarkan kekacauan yang ada di dalam dirinya sendiri. Film ini mengajarkan satu hal sederhana tapi lumayan berat. Kadang musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi rasa takut dalam diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.